Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari kelompok 1 yang beranggotakan Yuda Pratama, Elvira Marhandavi Mahayu Putri, Alfiana Nur Aziza, dan Mila Putri Rahayu akan mempresentasikan mengenai sejarah perkembangan ilmu pengetahuan. Perkembangan ilmu pengetahuan itu terbagi menjadi beberapa periode. Yang pertama yaitu periode Yunani kuno, yang berlangsung pada abad ke-6 sebelum Masehi hingga abad ke-6 Masehi. Yang kedua yaitu periode Islam, berlangsung pada abad ke-7 Masehi hingga abad ke-12 Masehi. Yang ketiga, masa Renaissance dan modern yang lahir pada abad ke-18. Dan terakhir yaitu periode kontemporer yang bermula dari abad ke-20 Masehi. Periode Yunani kuno. Periode ini berlangsung dari abad 6 sebelum Masehi sampai dengan sekitar abad 6 Masehi. Nah, pada zaman ini menggunakan sikap an inquiring attitude atau suatu sikap yang senang menyelidiki sesuatu secara kritis dan tidak menerima pengalaman yang didasarkan pada sikap receptive attitude atau sikap menerima begitu saja. Pada periode ini terdapat beberapa tokoh filsuf, yaitu diantaranya seperti Thales, Pythagoras, Socrates, Plato, dan Aristoteles. Nah, dari masing-masing tokoh ini telah memberikan sumbangsih dan karyanya sehingga sangat berpengaruh sekali terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Periode Islam dimulai dari masa Nabi Muhammad SAW pada abad ke-6 Masehi, perluasan wilayah, pembinaan hukum, serta penerjemahan filsafat Yunani, dan kemajuan ilmu pengetahuan Islam pada abad ke-7 Masehi, sampai abad ke-12 Masehi. Pada masa ini, Islam mendapatkan masa keemasannya, Golden Age. Perkembangan ilmu di zaman ini tak dapat dilepaskan dari pemaduan antara filsafat Yunani dan syariat agama. Diawali dengan gerakan intelektual penerjemahan karya berbahasa Persia, Sanskerta, Yunani ke bahasa Arab. Era penerjemahan berawal sejak didirikannya lembaga Al-Hikam 830 Masehi oleh Al-Ma'mun yang mencakup perpustakaan akademi dan penerjemahan. Tokoh-tokoh pada periode Islam. Satu yaitu Ibnu Khaldun 1332 sampai 1406 Masehi yang bernama lengkap Abdurrahman Abu Zaid Waliuddin Ibnu Khaldun. Dia telah memulai menggunakan tradisi berpikir ilmiah dengan melakukan kritik atas cara berpikir model lama dan karya-karya ilmuwan sebelumnya. Ibnu Khaldun telah meletakkan dasar teoretik dan metodologi bagi studi sosiologi. Kedua, Al-Kindi 801 Masehi sampai 873 Masehi menuliskan banyak karya dalam berbagai bidang, filosofi, matematika, logika, musik, ilmu kedokteran, ensiklopedia, ahli matematika, fisika, musik, kedokteran, farmasi, geografi, ahli filsafat Arab dan Yunani kuno. Ketiga, Al-Ghazali 1058 Masehi sampai 111 Masehi adalah seorang filosof muslim Persia yang ahli dalam ilmu kalam tasyawuf. 4. Ibnu Sina 980 Masehi sampai 1037 Masehi. Ia adalah seorang ahli kedokteran, pengobatan, dan penulis kaidah kedokteran. Beliau menulis buku tentang fungsi organ tubuh, meneliti penyakit TBC, diabetes, dan penyakit yang ditimbulkan oleh efek pikiran. Karyanya adalah The Book of Healing dan The Canon of Medicine. Masa Renaissance dan modern. Masa Renaissance, istilah Renaissance lahir di abad ke-18 dan dimulai terkenal di dunia barat pada abad ke-19 melalui karyanya History of France. Pengertian Renaissance menyangkut kelahiran atau hidupnya kembali kebudayaan klasik Yunani dan Romawi dalam kehidupan masyarakat barat. Masa modern. Kesadaran modern lahir dari seorang filsuf Prancis bernama René Descartes 1596 sampai 1650.
yang mengumandangkan pernyataan cogito ergo sum, atau aku berpikir karena itu aku ada. Pernyataan itu ditulis dalam buku Discourse dalam metode yang disusun selama musim dingin tahun 1619 sampai 1620. Periode kontemporer. Zaman ini bermula dari abad 20 Masehi dan masih berlangsung hingga saat ini. Zaman ini ditandai dengan adanya teknologi-teknologi canggih dan spesialis ilmu-ilmu yang semakin tajam dan mendalam. Pada zaman ini, bidang fisika menempati kedudukan paling tinggi dan banyak dibicarakan oleh para filsuf. Sebagian besar aplikasi ilmu dan teknologi di abad 21 merupakan hasil penemuan mutakhir di abad 20. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.